Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa ya, yang berjudul Elicit chapter 282, yang dimana kita udah melihat art terbaru lagi nih. Widih, kayaknya bakalan duel nih ya, antara Jiwo yang sudah makin kuat ya, makin mengembangkan kekuatannya, apalagi udah punya jurus atau skill yang dimana dia bisa mengobati dirinya sendiri meskipun dalam keadaan terluka. Waduh, keren banget nih pasti ya. Gue juga belum sempet ngelihat kekuatan dia nih, udah lama ya. Nah, di sini kita bakal melihat mungkin ada dari AD peringkat berapa gitu ya. Dia itu minta duel sama Jiwo yang sekarang sudah makin kuat, tapi kita nggak tahu apakah duelnya di chapter ini atau enggak, tapi kemungkinan bakalan duel guys ya, kemungkinan bakalan duel, apalagi mereka ini udah hampir setara ya. Dan si Kaiden pun udah diakui kalau dia itu udah termasuk 10 peringkat di dunia yang paling kuat. Widih, keren juga ya. Mau nggak mau Jiwo nggak bisa nolak lah ya kan. Kalau dia nolak malu-maluin si Kaiden, apalagi tipe Jiwo ini menurut gue tipe kayak Kaiden ya. Makin lama makin kayak suka bertarung ya, makin penasaran dengan kekuatannya, perkembangannya. Beda cerita sama chapter awal-awal yang dia benci banget ya punya kekuatan. Nah sekarang udah enggak nih, seperti dia lebih ngembangin, nggak mau jadi yang terkuat, tapi dia mau maksudnya nggak mau jadi terkuat di dunia, tapi dia mau kayak semakin berkembang dan semakin apa ya namanya ya. Dia tuh orangnya nggak kayak ibarat kayak Kaiden, nggak mau, lebih suka bertarung menang, bukan menang karena pengen tujuan jadi nomor 1. Nggak ada kayak keinginan seperti itu. Waduh, apalagi chapter kemarin kita udah dikasih spoiler sedikit nih ya penulisnya guys ya, yang dimana sepertinya kedepannya ya kita nggak tahu sih ya kapan itu di chapter berapa, tapi si Jiwo ini bakalan diajarin force controlnya dari si Pluton ya. Apalagi pas Pluton mendengar bahwa ternyata si Catherine sama si bukan hanya Kaiden ya, tapi Catherine dan salah satu yang kayak kakek itu memberi atau ngajarin force control masing-masing. Nah, Pluton pun kaget dong. Iyalah kaget ya. Force control itu ibarat tuh udah kayak udah kayak nyawanya mereka sendiri, yang berarti kalau mereka memberikan force control ya berarti mereka udah 100% percaya, kalau percaya lah, ibarat tuh orang penting banget bagi mereka gitu, udah dianggap kayak lebih dari nyawanya lah ya. Nah, meskipun si Catherine bilangnya cuma hanya sebagian, tapi tetap aja Pluton kaget lah, seorang Catherine dan Kaiden yang bener-bener orangnya tipe yang gak mau ada murid, tipe yang dingin, bisa ngasih begitu aja force controlnya itu bener-bener di luar ekspektasi kita semua guys. Nah, di sini kita melihat ya banyak banget spoilers yang bertebaran ya, yang nantinya seperti tentang Pluton dan ada bilang nggak mungkin lah Pluton gini karena Pluton siapa tahu ada murid ya. Kita nggak ada yang tahu sih apakah Pluton punya murid, tapi tipe-tipe Pluton kayaknya nggak mikir murid dulu deh kayak dan dia tuh hampir sama ya. Lebih kayak belum keinginan aja. Nah, kemungkinan nanti kita akan ngelihat yang dibawa kan si Pluton ya, yang dibawa tuh Pluton ternyata. Nah, nanti si Pluton melihat pertarungan antara Jiwo sama si satu lagi ini nih, gue lupa ya namanya ya, pokoknya dia tuh adeknya salah satu 50 peringkat apa 20 peringkat atau berapa tuh gue lupa, pokoknya dia orang terpenting juga ya. Nah, yang ngajakin duel ya, meskipun mereka nggak songong. Nah, di sini kemungkinan si Pluton ini bakalan ngelihat atau ngecek apa sih kekurangan dari Jiwo ini ya pas pertarungan. Yang emang kalau kita lihat Jiwo ini soal pertahanan pas ngelawan anggota Frame, pas ngelawan beberapa dari awakin yang ada di dunia itu lebih condong seperti emang pertahanannya kurang kuat ya, maksudnya masih bisa dihabisin gitu aja. Nah, kemungkinan nanti si Pluton bakal ngasih kayak solusi, mungkin tips, meskipun bukan ngajarin kayak force control ya, yang awal-awalnya palingan tips atau trik lah ya, gimana caranya dia bisa menyerang, bertarung sembari mempertahankan, dia memperkuat pertahanannya gitu, biar nggak bisa asal dibantai. Nah, di sini kita bakalan diliatin lagi nih
tentang semakin berkembangnya Jiwo ya, yang dimana kan kita sering dilatih Kaidan. Nah sebenarnya sih kita ini lebih nunggu, kalau gue lebih nunggu pertarungan antara mungkin kayak Kaidan dan lain-lain. Tapi karena makin kesini manuanya itu Kaidan itu udah makin terungkap kekuatannya, makin kayak dia tuh udah kayak di atas angin lah, udah OP-nya tuh udah kayak gampang banget buat naikin ke peringkat, jadi kayak membosankan lah. Jadi gue pengen banget ngelihat si Jiwo ini sekarang perkembangannya itu mau sampai mana. Nah apalagi gue juga penasaran sama alur cerita si Elicit ini bakalan dibawa kemana, karena di sini tuh nggak ada kayak monster, nggak ada kayak Dungon dan lain-lain. Nah nggak ada kayak film manual soal leveling, ini beda, dia lebih ke masih kayak manusia antar manusia nih ya kan. Gimana serunya kalau ternyata autor atau penulisnya itu punya pikiran bahwa nanti kedepannya bakalan dibuat seperti dimasukin beberapa monster Dungon, sepertinya bakalan seru itu. Ya buat memperpanjang cerita kan, kali nggak mungkin kan mau habis begitu aja manualnya. Nah pengen sih begitu. Nah ini salah satu yang gue gambar lewat ilustrasi di Figma. Nah ini dia, itu adalah Jiwo yang kalian lihat sebelah kiri, dan sebelah kanannya itu yang ngajakin duel yang rambut panjang gondrong ini nih. Waduh bakalan seru nih nanti nih chapter berikutnya nih ya. Yang awalnya cuman kayak pengen ngelamar si Nunanya, jadi nggak jadi nih. Waduh. Nah kita nanti bisa lihat nih kekuatan asli dari mereka ya gimana, karena kita belum melihat juga pertarungan mereka nih. Tapi sepertinya sih kalau kita lihat masih menangan, mungkin akan dibikin seri ya, karena kalau menang terus nggak seru juga. Tapi karena kan ini dia lebih kalau Jiwo pengalaman tuh masih belum terlalu banyak sama musuhnya ini, bukan musuhnya sih, lawan tandingnya ini atau partner partner bertarungnya. Oke. Nah di sini udah sampai gue tinggal warnain doang sih. Sebenarnya ini udah agak selesai ya. Tinggal background udah selesai semua diwarnain ya. Jadi nanti kalau kalian mau request, mau review apa lagi, silakan di kolom komentar video, atau bisa langsung di kolom komentar YouTube gua atau Instagram gua, TikTok juga ada. Kalau kalian mau belajar ilustrasi, bikin desain, website, aplikasi, silakan di playlist YouTube gua tuh udah banyak sebenarnya. Jadi kalian tinggal kayak seperti gua mau belajar ini A, B, C ya silakan ya, karena rezeki orang tuh nggak ada yang tahu. Yang penting satu, konsisten. Oke? Nah, di sini udah selesai semua, kita bikin kayak variasi aja biar lebih kelihatan keren gitu. Oke. Di sini udah cukup sepertinya ya, guys. Nah, ini gambar tanda-tandanya gue warnain sih. Meskipun nggak terlalu sama ya, sama kayak di manualnya, tapi yang penting agak mirip lah ya. Yang penting tahu nih karakter apa, kalian tahu. Oke guys, cukup sampai sini aja dulu yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.